Ia adalah seorang pionir yang mewujudkan sebuah teori menjadi riset dan praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Sila? Saya doakan semoga kita sehat walafiat dan semoga kita semua selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Amin. Kisah inspiratif kita kali ini adalah seorang pakarnya keilmuan yang menemukan beberapa peralatan yang menjadi inspirasi generasi setelahnya. Dan yang paling fenomenal adalah beliau menemukan pesawat terbang pertama di dunia. Bukan hanya itu saja, dia mampu terbang dengan penemuannya tersebut. Sungguh pencapaian keilmuan yang sungguh luar biasa. Bagaimanakah perjalanan hidupnya? Nah, sebelum selanjutkan, yuk seperti biasa kita terbang dulu. Kita bakar dulu. Sahabat Villa, baik bukti sejarah baik tertulis atau relief yang menegaskan bahwa selama berabad-abad umat Islam menjadi role model peradaban dunia. Di antaranya adalah ada seorang ilmuwan Islam yang melakukan riset tentang dunia penerbangan. Apa yang ilmuwan Islam lakukan pada masa itu adalah terobosan dan eksplorasi pertama dalam dunia kedirgantaraan. Orang yang pertama merobek sekat-sekat kejumudan dalam bidang ini adalah seorang muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan. Ia suka menyibukkan dirinya dengan hal baru. Dalam banyak manuskrip sejarah Andalusia diceritakan bahwa Ibnu Firnas adalah seorang yang bersemangat dalam mempelajari hikmah, filsafat, matematika, dan kedokteran. Ia juga suka dengan ilmu falak dan unggul dalam bidang kimia, teknik, dan arsitektur. Kaum muslimin di Andalusia masa itu tinggal gandrung dengan ilmu kedokteran dan kimia. Abbas bin Firnas mencoba sesuatu yang baru, yaitu ilmu aerodinamika atau ilmu kedirgantaraan. Lalu, siapakah Abbas bin Firnas? Beliau adalah Abu al-Qasim Abbas bin Firnas bin Firdas at-Taqurini al-Andalusi al-Qurtubi, yang merupakan seorang penemu dari Andalusia, seorang filsuf dan juga penyair. Ia dibina dan dididik di kota ilmu dan ulama di Taqurini, wilayah Cordoba. Sejarawan tidak menyebutkan detail tentang kelahirannya. Hanya saja ia disebut hidup pada abad kedua sampai ketiga Hijriah. Ia hidup di masa kekhalifahan Bani Umayyah II. Pada masa kekhalifahan Al-Hakam I, Abdurrahman II, dan Muhammad I yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Abbas bin Firnas menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan ibu kota Cordoba, yang merupakan sosok yang langka, amat perhatian dengan matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Dan lebih kerennya lagi, ia adalah pilot pertama di dunia. Para ahli sejarah sepakat Abbas bin Firnas wafat pada tahun 887 di umur yang ke-80 tahun. Di masa hidupnya, Abbas tumbuh di pusat ilmu dan penemu. Ia tumbuh besar di kota Cordoba, kota yang menjadi tujuan seluruh dunia untuk menimba ilmu pengetahuan dengan berbagai macam jurusan. Abbas bin Firnas memulai petualangannya dalam ilmu pengetahuan dengan mempelajari Al-Quran di kota wilayah Taquirina. Setelah itu barulah ia turut serta belajar di Masjid Cordoba untuk memperoleh pengetahuan Islam yang lebih luas. Setelah itu barulah ia turut serta belajar di Masjid Cordoba untuk memperoleh pengetahuan Islam yang lebih luas. Fase belajar berikutnya, ia mulai mengadakan diskusi dan dialog, mengadakan seminar dan ceramah dalam berbagai cabang ilmu syair, sastra, dan bahasa Arab. Ia dikenal sebagai seorang sastrawan dan penyair Andalusia. Para pakar bahasa duduk bersamanya untuk belajar cabang-cabang ilmu bahasa Arab, seperti ilmu badi, bayan, dan ilmu balaghah lainnya.
Selain dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan penyair yang handal, Ibnu Firnas juga menonjol dalam ilmu falak, kedokteran, dan penemu dalam berbagai bidang, serta seorang ahli kimia dan matematika. Abbas bin Firnas adalah seorang yang sangat cerdas. Dia mampu memparalelkan satu cabang ilmu yang ia kuasai dengan cabang ilmu lainnya, sehingga masing-masing ilmu itu memiliki keterkaitan, memberikan kajian yang lebih luas dan yang lebih terasa manfaatnya secara real. Misalnya, ilmu kimia yang ia pelajari sangat membantunya dalam memahami detail pembuatan obat, farmasi, kedokteran, dan penerbangan. Dia memberikan sumbangsih pengetahuan yang begitu besar bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Para ilmuwan di zamannya mengatakan ia adalah seorang pakar dari para pakar, unggul dari para koleganya dalam ilmu eksak, kedokteran, kimia, teknik, industri, dan para pakar sastra. Ia adalah seorang pionir yang mewujudkan sebuah teori menjadi riset dan praktik. Karena itulah ia layak digelari dengan seorang maestronya Andalusia. Kajian Abbas bin Firnas meliputi ilmu farmasi dan kedokteran. Ia mampu mensinergikan kedua ilmu ini sehingga saling memanfaatkan satu dengan yang lain. Ia berpegang pada prinsip klasik kesehatan, mencegah lebih baik dari mengobati. 1 ons pencegahan lebih baik dari 1 kuintal pengobatan, katanya. Mungkin sahabat Villa bisa sebut Abbas bin Firnas seorang herbalis, karena ia mempelajari benda-benda padat seperti pohon-pohonan dan juga tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan. Ia mengadakan kajian dan diskusi bersama para dokter dan apoteker, mencari solusi tentang kesehatan badan dan menjaga dari penyakit. Bani Umayyah II di Andalusia mengangkatnya sebagai dokter di sana setelah menyeleksi beberapa dokter terkenal lainnya. Ia memiliki kualifikasi dokter yang luar biasa dalam hikmah, metode pengobatan, cara penyampaian, upaya pencegahan, dan kemampuan mengklasifikasikan makanan-makanan yang dapat berdampak penyakit. Abbas bin Firnas tidak taklid dengan hasil riset orang lain. Ia belum puas sebelum melakukan penelitian sendiri. Oleh karena itulah, ia dikenal sebagai sosok yang senantiasa melakukan praktik dan teori-teori yang ia kaji dalam setiap ilmu, terutama ilmu kedokteran dan farmasi, lebih khusus lagi dalam bidang herbal. Berikut ini jasa dan peninggalan Ibnu Firnas. Pertama, Al-Mika. Abbas bin Firnas membuat sebuah alat untuk mengetahui waktu. Alat ini semacam jam. Kedua, Al-Munakalah, yaitu sebuah alat hitung atau kalkulator di zaman itu. Ketiga, Zatul Halki adalah astrolabe, yakni sebuah komputer astronomi yang sangat kuno untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan waktu, posisi matahari, dan bintang-bintang di langit. Keempat, Al-Kubah As-Samawiyah atau planetarium. Planetarium adalah sebuah teater yang dibangun untuk menyajikan pertunjukan edukatif sekaligus hiburan tentang astronomi dan langit malam, atau untuk melatih navigasi langit. Kelima, membuat kaca dari batu dan pasir. Sejarawan sepakat bahwa Abbas bin Firnas adalah orang pertama di Andalusia yang mencetuskan ide industri kaca dari batu dan pasir. Dan Andalusia adalah wilayah termaju di Eropa saat itu. Abbas bin Firnas telah melakukan banyak riset dan penelitian. Ia telah mengkaji massa benda ketika dihadapkan dengan udara dan pengaruh tekanan udara terhadap benda di ruangan hampa udara. Berbekal dari penguasaan ilmu eksak, matematika, dan kimia, ia terus mengkaji massa benda sampai akhirnya ia melakukan eksperimen menerbangkan dirinya. Pada 875 Masehi, Ibnu Firnas menciptakan sebuah desain pesawat berbahan kayu dan memakai semacam sayap burung lengkap dengan bulu-bulunya yang terbuat dari sutra yang telah hitung mampu menahan berat tubuhnya. Setelah bersiap dirasa cukup,
Ia mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan percobaan terbang. Orang-orang pun berkumpul untuk menyaksikan pementasan dengan bintang tunggal, yaitu Abbas bin Firnas. Ibnu Firnas memilih titik tolak bukit Jabal Al-Arus atau Mount of the Bird di daerah Rusafa, dekat Cordoba. Sebelum terjun, Ibnu Firnas dikisahkan sempat mengucapkan kalimat perpisahan guna mengantisipasi jika penerbangannya gagal dan ia harus menjemput ajalnya. Namun ternyata firasatnya tak terbukti. Setelah terjun dari bukit Jabal Al-Arus, Ibnu Firnas berhasil terbangkan pesawat kalinya. Orang-orang menyaksikan peristiwa itu penuh dengan rasa takjub. Wow! Sampai akhirnya Ibnu Firnas mendarat. Abbas bin Firnas mengudara di langit Cordoba sekitar 10 menit, yang menghebohkan seantero Cordoba bahkan dunia. Untuk pertama kalinya, manusia mampu terbang di udara dengan alat kreasinya dan dilihat dengan kasat mata. Masya Allah. Kendati demikian, Ibnu Firnas tampaknya belum memikirkan proses pendaratan yang tepat. Saat hendak mendarat, ia tak mampu mengontrol kecepatan pesawatnya, yang mengakibatnya dirinya terhempas ke tanah dan mengalami cedera serius. Namun kecelakaan itu memberi pelajaran tersendiri untuk Ibnu Firnas. Ia menyadari bahwa desain pesawatnya belum dilengkapi bagian untuk memperlambat kecepatan. Seekor burung harus menggunakan sayap dan ekornya untuk menahan laju cepatnya. Hal itu disadari oleh Ibnu Firnas bahwa dia luput atau tak merancang bagian ekor untuk pesawatnya. Kendati menyadari hal tersebut, Ibnu Firnas tak mampu menciptakan pesawat lain dengan desain yang lebih sempurna. Hal itu disebabkan kondisi kesehatannya yang kian memburuk pasca gagal uji coba pesawat perdananya. Namun Ibnu Firnas telah membuktikan bahwa benda padat bisa melayang di udara. Ia mampu menjadikan tubuhnya ringan dan menolak gravitasi bumi. Ibnu Firnas adalah manusia yang pertama kali melakukan uji coba penerbangan. Pengakuan tersebut disebutkan sejarawan barat Philip K. Hitti, di mana Philip mencantumkan nama Abbas bin Firnas sebagai manusia pertama dalam sejarah yang melakukan uji coba penerbangan ketika ia menerbitkan buku yang berjudul History of the Arabs. Capaian beliau tentu sesuatu yang ajaib di masa itu. Setelah itu, dunia penerbangan terus berkembang. Wright bersaudara dengan pesawat mesinnya hingga jadi seperti sekarang. Teori dan praktik ini kemudian terus dikembangkan menjadi penerbangan modern sampai saat ini. Termasuk Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Bapak Profesor Insinyur B.J. Habibie, yang menemukan teori keretakan pesawat atau crash progression. B.J. Habibie kemudian menemukan bagaimana rambatan titik crack itu bekerja. Penghitungannya sungguh rinci sampai pada hitungan atomnya. Perhitungan itu dikenal dengan teori Habibie, fungsi Habibie, dan faktor Habibie. Dengan perhitungan titik crack, maka keretakan pesawat dapat dihindarkan dengan penggunaan bahan dan konstruksi pesawat yang tepat. Misalnya, dengan memilih campuran material sayap dan badan pesawat yang lebih ringan. Porsi baja dikurangi, aluminium makin dominan dalam bodi pesawat terbang. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini tersohor dengan sebutan faktor Habibie. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia patutlah kita berbangga bahwa di Indonesia juga melahirkan orang-orang cerdas dan hebat. Pelajaran apakah yang bisa didapatkan dari kisah Abbas bin Firnas ini? 1. Umat Islam dahulu mendahulukan Al-Quran sebelum segala sesuatu. Abbas bin Firnas mengenyam pendidikan Al-Quran sebelum mengenal yang lain. Kemudian mempelajari ilmu agama di masjid, baru setelah itu mempelajari ilmu yang menjadi passionnya. Karena itulah, para orang tua jangan salah mengambil tahap pendidikan anaknya. Kedua, umat Islam
adalah pelopor dalam praktik. Dulu orang-orang Yunani hanya mencetuskan ide dari sebuah perenungan. Namun mereka tidak membuktikan kebenarannya dalam tataran praktik. Oleh karena itu tidak ada inovasi dan penemuan. Berbeda dengan umat Islam, sebuah teori direalisasikan dengan sebuah praktik dan riset sehingga muncullah banyak penemuan-penemuan baru. Ketiga, umat Islam telah mengenal peradaban jauh sebelum Eropa dan Amerika mengenalnya. Jika Anda membaca sejarah Andalusia, Anda akan menemukan bagaimana kemegahan kotanya, keindahan bangunannya, kemodernan masyarakatnya, dan perkembangan ilmu pengetahuannya. Bacalah sejarah bagaimana Ratu Isabel sangat ingin melihat kota Granada sebelum mereka menaklukkannya, sehingga membahayakan nyawanya. Karena apa? Karena tingginya peradaban kaum muslimin. Benarlah firman Allah, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Quran Surat Al-Imran ayat 140. Demikianlah kisah perjalanan hidup Abbas bin Firnas yang luar biasa ini. Semoga menginspirasi dan memberi semangat kepada kita generasi-generasi Islam. Sampai jumpa di konten-konten kisah inspiratif Alisa yang lainnya. Tetap belajar dan jaga keimanan. Hidup hanya sekali. Oleh karenanya, mari berprestasi. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share ke teman-teman yang lain agar informasi ini bisa menginspiratif kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.